Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginanda Pertiwi dengan NIM 112110462 dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, di sini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Di antaranya ada 7 item. Nah, yang pertama ada konsep dasar akuntansi manajemen. Yang kedua, di sini saya juga akan menjelaskan tentang definisi. Dan yang ketiga, di sini ada tujuan akuntansi manajemen. Dan yang keempat, ada ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang kelima, ada perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang keenam, ada sistem informasi akuntansi manajemen. Dan yang terakhir adalah contoh. Oke, untuk mempersingkat waktu, mulai saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, apa sih itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, tujuan akuntansi manajemen ini untuk mendukung efisiensi operasional, efektivitas, serta memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan atau pengembang bisnis. Kita lanjut pada materi yang kedua. Di sini ada definisi dari akuntansi manajemen, yaitu adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, atau menganalisa dan memberikan informasi keuangan kepada pihak manajemen untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan, pengambilan operasi, dan perencanaan bisnis yang lebih efektif. Dari kedua materi tersebut kita lanjut. Yang ketiga ada tujuan akuntansi manajemen. Nah, tujuannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, yang dimana perencanaan itu membantu manajemen dalam merancang kegiatan atau mengalokasikan sumber daya. Nah, yang kedua ada pengendalian, yang dimana memberikan informasi yang berguna dan mengendalikan dalam memantau operasionalnya. Serta yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan ini menyediakan data yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Maksudnya adalah mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dalam hal efisiensi biaya. Lanjut ke poin yang keempat, di sini ruang lingkup akuntansi manajemen. Nah, di ruang lingkup akuntansi manajemen ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita harus menganalisis biaya. Menganalisis biaya itu maksudnya adalah kita mengidentifikasi biaya yang terjadi dan relevan dengan kegiatan. Setelah kita melakukan analisis biaya, kita melakukan budgeting atau anggaran, yang dimana kita merencanakan anggaran untuk berbagai departemen atau proyek. Setelah keduanya selesai, lanjut kita melakukan pengendalian kinerja, yang dimana untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan standar tertentu. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan jangka pendek. Maksudnya adalah untuk membantu keputusan yang bersifat operasional dan jangka pendek. Yang terakhir di sini ada perencanaan strategis jangka panjang, yaitu menyusun strategi untuk pertumbuhan bisnis dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Oke, kita menuju poin kelima, yaitu ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama kita harus tahu dulu tuh apa tujuan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.
Nah, tujuannya akuntansi manajemen itu bertujuan untuk memberikan atau membantu manajemen dalam pengambilan keputusan internal. Sedangkan akuntansi keuangan bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternalnya. Nah, untuk penggunanya, akuntansi manajemen ini ditujukan untuk manajer, eksekutif, dan perusahaan. Sedangkan kebalikannya, akuntansi keuangan ini penggunanya ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan pihak luar lainnya. Perbedaan selanjutnya yaitu untuk periode waktu. Untuk akuntansi manajemen dapat mencangkup data histori atau proyeksi. Sedangkan akuntansi keuangan umumnya berfokus pada data histori saja. Yang terakhir perbedaannya yaitu ada standar. Nah, standar akuntansi manajemen ini tidak diatur oleh standar buku, tidak diatur oleh standar baku seperti PSAK. Sementara akuntansi keuangan ini harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yang keenam adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, dalam sistem informasi akuntansi manajemen ini mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk keperluan manajemen. Nah, sistem tersebut itu dirancang untuk yang pertama untuk menghasilkan laporan yang membantu dalam kegiatan apa? Nah, yang pertama ada perencanaan dan anggaran. Sistem informasi akuntansi manajemen itu dapat membantu menghasilkan laporan untuk perencanaan dan anggaran. Tujuannya untuk mempermudah manajemen dalam merancang anggaran dan perencanaan yang strategis. Yang kedua adalah untuk pengendalian biaya. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi biaya produksi, biaya distribusi, dan operasi lainnya. Yang ketiga ada analisis kinerja, yaitu untuk membantu mengevaluasi kinerja melalui analisis varian dan laporan lainnya. Dan untuk yang terakhir adalah pengambilan keputusan, yang dimana menyediakan data untuk evaluasi atau opsi-opsi yang relevan bagi keputusan bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Jadi contohnya di sini saya ambil dari sebuah perusahaan manufaktur yang memanfaatkan akuntansi manajemen yang digunakan untuk menganalisis biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead dalam proses produksinya. Dengan data ini, perusahaan dapat menentukan harga jual, produk yang kompetitif, dan mengidentifikasi area yang perlu efisien biaya. Contoh lainnya di sini ada dalam penyusunan proses anggaran tahunan, yang dimana akuntansi manajemen dapat membantu Departemen Keuangan mengalokasikan dana dan sesuai dengan prioritasnya dan tujuan strategis perusahaan. Oke, di penghujung materi di sini dapat saya simpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah alat yang penting bagi manajemen dalam mengelola dan mengarahkan operasi perusahaan. Nah, dengan adanya menyediakan data yang relevan, akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengefektifkan perencanaan, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang berfokus pada laporan untuk pihak eksternal. Untuk akuntansi manajemen adalah bagian integral dari pengelolaan internal yang membantu perusahaan dalam berpartisipasi atau beradaptasi dalam persaingan dan pencapaian keunggulan yang kompetitif. Baik, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.